Shalom saudara-saudara, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat JKB Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan yang terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ke-6 saya terkesan sekali. Terkesannya ada kata-kata menyingkirlah. Saya bacakan kembali. Setelah rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, renungan saya pada pagi hari ini temanya, kalau kita tahu ada bahaya, marilah kita menghindar. Perjalanan Paulus dan Barnabas dalam pemberitaan Injil mereka ke Antioquia, kota-kota sekitarnya membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi pelayanan mereka bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, dapat mengadakan mujizat-mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Kendala yang mereka hadapi ialah orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus dan Barnabas, sebab banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 ini menurut saya menyatakan bahwa pertama, Rasul Paulus harus menyingkir ke kota lain, menghindar dari mara bahaya karena orang-orang Yahudi ingin membunuh mereka. Saudara, kejadian saat ini di sekitar kita juga demikian. Banyak kejadian-kejadian yang bahaya tentang penularan virus itu. Banyak yang meninggal, banyak yang kena COVID. Saudara, Rasul Paulus dan Barnabas aja tahu ada bahaya, menyingkir dan menghindar ke kota lain. Dan kita pun belajar kepada rasul-rasul ini, di saat ada bahaya, kita harus menghindar. Kita jangan keluar-keluar rumah. Kita jangan ikut-ikut berkumpul. Kita tidak tahu di sekeliling kita apa ada yang tertular. Dan pagi hari ini mari kita renungkan firman ini, menghindar dari hal-hal yang berbahaya. Harapan saya kita ikut anjuran pemerintah supaya kita sehat, selamat, aman semua. Yang kedua,
Setelah rasul-rasul Paulus menyingkir, mereka dapat melanjutkan perjalanannya di kota lain. Banyak jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Untuk sementara ini, kita menghindar dulu dari situasi yang berbahaya ini. Kita berkumpul aja dengan keluarga kita di rumah. Kita berdoa bersama dan percayalah, setelah situasi ini berlalu, kita akan kembali sama-sama berkumpul dalam pelayanan kita. Berkumpul dengan jemaat kita, beribadah kembali di Pulau Mas, bersama-sama dengan jemaat kita bersuka cita. Tapi kita lewati dulu masalah ini. Kita menghindar dari hal-hal yang berbahaya. Artinya, marilah menahan diri. Jangan melanggar aturan yang pemerintah anjurkan. Memang masa-masa ini adalah masa yang sulit. Tapi percayalah, Tuhan akan memulihkan situasi ini. Saudara, menghindar bukan berarti kita kalah atau lemah. Seperti Rasul Paulus menyingkir ke kota lain, menghindar untuk melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Kita juga begitu. Mari kita menghindar dari bahaya yang di depan mata kita. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi kita semua. Sekian renungan saya pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Salam. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Selamat pagi, Shalom. Senang berjumpa di pagi hari ini lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah hidup adalah pilihan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, dan mana yang bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada yang bisa berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau, kita harus membuat keputusan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup ini. Mengingatkan kita pesan Yosua kepada bangsa Israel dalam Ulangan 30 ayat 19. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keluargamu. Pesan ini tentu bagi kita semua. Seorang wanita dalam konferensi mahasiswa di sebuah universitas terkenal memperkenalkan dirinya sebagai anak haram. Ibunya diperkosa seorang pria tidak bertanggung jawab sehingga ia terlahir ke dunia. Kemiskinan memaksakannya bekerja bersama ibunya sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Ia begitu membenci keadaan dan kecewa kepada Tuhan. Sampai suatu hari ia mendengar perkataan dari hatinya, "Kamu dapat memilih mau tetap seperti ini atau keluar dari rasa tidak berguna ini. Pilihan ada di tanganmu." Singkat cerita, ia mulai bekerja dengan giat, semangat untuk membiayai kehidupan dan bersekolah sampai perguruan tinggi. Dia adalah Aziz Taylor Marton yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat selama 5 tahun. Dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1981. Aziz Taylor Marton, dia keluar dari keadaannya. Dia memilih tidak tetap tinggal dalam keadaannya, tetapi dia memilih untuk bangkit. Hidup adalah pilihan. Menghadapi masa-masa sulit kehidupan, kita bisa memilih terus terpuruk ataukah bangkit dan berjuang bangkit. Dan berjuang, inilah pilihan Yusuf.
Ketika Yusuf dihadapkan pada situasi yang bertolak belakang dari mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang pemimpin, Yusuf tidak menyerah, melainkan mengerjakan bagian pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang dilakininya, bahwa masa kininya sebagai budak atau narapidana belum tentu menentukan masa depannya. Keadaan kita hari ini belum tentu sama keadaan kita pada masa depan kita. Terbukti pada akhirnya Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa. Kalau kita melihat Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Sekalipun demikian, Dia menginginkan kerjasama kita. Bukan berarti tangan Tuhan tidak cukup kuat mengangkat kita. Tetapi apabila kita terus-menerus terpuruk, bagaimana Tuhan mulai bekerja. Bagian kita adalah bekerja sungguh-sungguh sambil terus mempercayai Allah. Selanjutnya, kita menunggu bagaimana karya Allah yang sempurna dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setujukah kita bahwa jenis tanaman yang tumbuh di satu daerah itu ternyata tergantung dari jenis iklim di daerah tersebut? Saya ulang, jenis tanaman yang tumbuh di satu daerah itu ternyata tergantung dari jenis iklim di daerah tersebut. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita masih ingat, tahun lalu viral lagu di sosmed, sayur kol atau kota Siborong-Borong. Kalau Bapak Ibu pernah ke kota Siborong-Borong, maka sepanjang perjalanan menuju kota Siborong-Borong, kita akan menemukan di pinggir-pinggir jalan begitu banyak tanaman sayur kol. Kira-kira kenapa sayur kol? Karena ternyata jenis iklim di Siborong-Borong itu menanam sayur kol adalah jenis tanaman yang paling tumbuh subur di sana. Jadi kalau kita ingin menanam sesuatu di suatu daerah, pastikan terlebih dahulu jenis iklim apa di mana tempat kita tinggal. Karena tanaman itu tidak sembarangan untuk tumbuh. Dia menyesuaikan dengan jenis iklim yang ada di daerah tersebut. Sadarkah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bahwa mujizat itu tidak sembarangan tumbuh dalam hidup kita? Saya ulang, mujizat itu ternyata tidak sembarangan tumbuh dalam hidup kita. Apa yang mendasari statement saya ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ada banyak ayatnya dalam Alkitab, tapi saya mengutip ada 3 ayat. Ya, yang pertama, Matius pasal 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada kalimat mengucap syukur. Sebelum Yesus memberi makan begitu banyak orang, maka Alkitab berkata dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Lalu terjadilah mujizat pelipat gandaan. Dari hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan itu memberi makan begitu banyak orang. Lalu ayat yang kedua, Yohanes pasal 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sekali lagi, ayat ini berkata bahwa sebelum Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari, dia mengucap syukur kepada Bapa. Apa yang terjadi setelahnya? Terjadi mujizat. Lazarus yang telah mati 4 hari tiba-tiba keluar dari dalam kubur dan menghampiri Yesus, hidup kembali. Ayat yang selanjutnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau baca secara lengkap Kisah Para Rasul ini, maka kita akan menemukan waktu Paulus ada di penjara dalam situasi yang tidak baik, mereka mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan membebaskan mereka. Dengan kata lain, mujizat terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 3 kejadian ini
membuat saya mengambil kesimpulan bahwa mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia tumbuh di mana ada orang-orang yang bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ucapan syukur adalah iklim yang paling tepat untuk tumbuhnya mujizat. Saya ulang, ucapan syukur adalah iklim yang paling tepat untuk tumbuhnya mujizat. Saya sudah katakan tadi, seperti tanaman tidak tumbuh di sembarangan tempat, dia menyesuaikan iklimnya. Mujizat pun ternyata sama. Dia tidak tumbuh di sembarangan tempat, dia tumbuh di mana ada orang-orang yang bersyukur. Nah, selama ini kita selalu mengharapkan mujizat, kita selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kita lupa bahwa mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia selalu tumbuh di tempat di mana ada rasa syukur. Hari ini saya mau tanya, cek di mana posisimu berada. Masih ingat khotbah saya beberapa hari yang lalu? Tuhan bertanya, di manakah engkau? Di mana posisi hatimu berada? Kalau setiap hari engkau mengeluh tentang hidupmu, maka jangan mengharapkan mujizat atau pertolongan Tuhan hadir. Karena apa? Karena hatimu posisinya salah. Ganti posisi hatimu, ganti iklimnya dari mengeluh kepada ucapan syukur. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Mengeluh sambil mengharapkan pertolongan Tuhan atau mengharapkan mujizat, itu seperti kita menanam sayur kol di padang pasir. Saya ulang. Mengeluh sambil mengharapkan mujizat atau pertolongan Tuhan, itu seperti kita menanam sayur kol di padang pasir. Bisa bayangkan bagaimana hasilnya? Nihil. Kenapa? Karena iklimnya nggak cocok. Di masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita cuma bisa bergantung dan berharap sama Tuhan. Cuma bisa mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi ingatkan diri kita, mujizat itu tidak tumbuh di sembarangan tempat. Dia selalu tumbuh di tempat di mana ada orang yang bersyukur. Ya, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kesimpulannya begini, mujizat ternyata nggak perlu dikejar. Saya ulang, mujizat itu tidak perlu dikejar. Mujizat itu tumbuh sendiri dengan subur di mana ada orang-orang yang bersyukur. Nah pertanyaannya begini, sudahkah kita bersyukur pagi hari ini? Kalau belum, mulailah hari dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu iklim yang membuat mujizat tumbuh subur dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati semua kita. God bless. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pagi ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab bernama Elia. Pada waktu zaman Elia hidup di Israel, semua orang menyembah Baal atau patung, dan itu jahat di mata Tuhan. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Ahab, dan ia pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Istrinya Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, dan hanya Elia yang masih hidup. Tetapi Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ayat yang 38. Demikian firman Tuhan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Elia menentang Raja Ahab supaya mengumpulkan seluruh rakyat dan semua nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Nabi-nabi Baal membuat persembahan mereka dan memanggil dewa-dewa mereka seharian. Tetapi Baal tidak menjawab sampai mereka menoreh-noreh tubuh mereka. Lalu Elia menaruh persembahannya di atas mezbah dan
menyiramnya dengan air. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari langit dan membakar habis persembahan Elia. Elia berseru kepada Tuhan yang hidup. Tuhannya Elia sama dengan Tuhan kita. Kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan yang sama juga akan menjawab doa kita. Tidak hanya itu saja, demonstrasi yang dilakukan oleh Elia. Yang berikutnya juga Elia berdoa supaya hujan tidak turun di Israel. Dan itu terjadi selama 3,5 tahun hujan tidak turun di Israel, membuat bangsa itu kesusahan. Tetapi Elia juga berdoa juga supaya turun hujan, maka itu pun terjadi. Alkitab mencatat Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia berdoa sungguh-sungguh, dan apa yang didoakan Elia terjadi. Apa yang sedang dialami oleh dunia, termasuk Indonesia, dengan adanya COVID-19, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menghentikan COVID-19 ini. Tuhan mengampuni bangsa kita akan apa yang menyakiti hati Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kesulitan ini diizinkan Tuhan terjadi. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita minta pemulihan ekonomi atas bangsa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita datang berseru kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh di kaki Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memulihkan bangsa ini. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Shalom.